Qur'an ini kan pernah bilang apa namanya yang dari kalau yang terjemah yang dari Taurat itu kan dari bahasa aslinya ke bahasa Yunani itu Dari Ibrani ke Ini Yunani. Septuaginta. maksudnya dari Ibrani ke Yunani itu kan ada apa istilahnya apa Resensi. resensi. Ya, Nah ini saya tunjukin. Bukan. Kalau ini kan perjanjian baru, Pak. makanya ini perjanjian baru. Kalau perjanjian baru kan tidak ada hubungan dengan Septuaginta. Ya. Tidak ada hubungan maksudnya berasal gitu. Berarti kalau resensi itu udah sengaja dong berarti ya Qur'an dia. Saya tunjukin nih, Pak ya. Saya tunjukin. Ini yang disebut dengan Septuaginta nih, Pak. Saya juga harus pakai Tanakh nih. Karena kan ini diterjemahkan dari Tanakh. Beda ya. Saya buka di Yesaya 7:14 nih, Pak. Nah ini. Ini Pak pegang nih. Itu terjemahnya apa, Pak? Himself. Therefore, My Lord Himself will give you a sign. Behold, the young woman. Ya. Ya, Pak ya? Yang momen. Is pregnant. Sekarang kita baca yang di KJV, Pak. Perempuan muda. Ya. Oh itu yang. Nah dia. Bukan itu untuk raja siapa? Ibu baca yang Oh, iya. KJV, Bu. Ini. Therefore, The Lord Himself will give you a sign. Behold the virgin. 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 Menurut ibu nih yang wanita nih, virgin sama yang woman sama nggak, Bu? Beda. Bedanya gimana? Kalau yang woman kan perempuan muda ya. Iya. Belum tentu virgin kan, Belum Bu? tentu virgin. Tapi kalau virgin pasti perempuan muda nggak, Bu? Perempuan muda. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga ya. Ada juga. Perempuan tua kan juga bisa virgin, Pak ya. Iya, Nah, iya. jadi ada Jauh ya. distorsi penerjemahan. Di sini yang woman, di sini virgin. Kalau yang bahasa Indonesia mengikuti yang woman, Pak, yang bahasa Indonesia. Oh. Tapi di Matius 1:23 disebutkan anak darah, virgin. Karena itu dianggapnya Matius 1 ayat 23 itu adalah penggenapan dari Yesaya 7:14. Nah, sekarang kalau di dalam bahasa Yahudi, kata yang woman itu berasal dari kata ha-almah. Ha itu the, almah itu adalah yang woman. Ya, Pak ya. Kalau untuk kata virgin, bahasa bahasa Ibraninya ha-almah bukan. Bahasa Ibraninya adalah betulah. Betul. Untuk virgin. Tapi untuk ini kalau yang woman ha-almah. Alma. Sekarang kalau di dalam bahasa Yunani, kalau untuk virgin itu ada bahasa Yunani namanya parthenos. Ya, Pak ya, parthenos itu virgin. Kalau untuk yang woman ada kata dalam bahasa Yunani itu neanis gitu. Oke. Sekarang saya bukain di sini nih, Pak. Yesaya nih. Yesaya 7 kan, Pak ya? Iya. Ayat 14 nih. Virgin. Sama kan? Virgin, Pak. Iya. Di sini diterjemahkan dari kata apa? Parthenos. Nah, ini kata parthenos nih, Pak. Iya, benar. Nah, parthenos ini yang menjadikan kitab bahasa KJV itu menerjemahkan menjadi virgin. Sedangkan ini kan berasal dari kata ha-almah. Iya. Kata ha-almah yang sama di ayat lain diterjemahkannya bukan parthenos, tapi neanis. Bisa kasih lihat nih, Pak. Jadi apa double itu ya? Di Keluaran Exodus pasal 2 ayat 8. Ini nah menjadi neanis. Iya. Sini apa, Pak? Yang woman. Yang woman. Jadi yang woman itu harusnya neanis bukan parthenos. Sedangkan kalau teks aslinya di sini kan yang woman. Yang woman. Kenapa di sini jadi parthenos, virgin? Nah, sebenarnya apa masalahnya? Mau diterjemahkan virgin atau yang woman? Masalahnya apa sih? Masalahnya adalah Kristen berusaha menggantungkan ayat Matius 1:23 kepada Yesaya 7:14. Jadi Maria sebagai anak darah virgin, ya kan? Iya, soalnya Yang memang mau lahir Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Tujuannya itu. Kan di Matius 1:23 juga disebutkan, ia akan disebut Immanuel. Ini kan juga disebut Immanuel. Iya. Sedangkan kalau kita pelajarin, kita baca semua gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pernah nggak Yesus disebut sama orang selain ibunya Immanuel? Pernah baca nggak, Pak? Enggak. Nggak pernah. Jadi itu hanya ayat kutipan dari Yesaya yang ditulis oleh penulis Matius bahwa seolah-olah
kitab ini sudah berbicara tentang Yesus gitu. Oh, jadi soalnya nubuatan tentang Yesus Iya. yang apa dibilang rabi-rabi itu nggak ada gitu. Iya. Nah sekarang kalau kita baca di sini Pak, maaf. Di sini kan orang Yahudi juga punya hak untuk menafsirkan kan Pak? Iya. Yesaya 7:14 ini sebenarnya sudah digenapi. Digenapinya di mana? Di Yesaya 8 ayat 3. I approached the prophetess, istrinya Nabi Yesaya, and she conceived and bore a son, and Hashem said to me, name him Maher Shalal Hasbaz. Plunder husband spoils quicken. Inilah yang disebut dengan anak ini. Jadi Immanuel di sini sebenarnya bukan nama Pak, tapi hanya ungkapan Allah beserta kita gitu. Itu bukan nama. Nah, karena Yesaya sendiri pun juga disebut Immanuel. Immanuel, L tadi kan nama Tuhan. Iya. Jadi Yesaya sendiri juga disebut Yesaya 8 ayat 8, Yesaya juga disebut Immanuel. Kalau nggak salah nih. Yesaya 8:8. Nah ini kan ayat yang turun kepada berfirmanlah Tuhan kepadaku. Ini kan Yesaya nih. Iya. Berarti kan firman Tuhan kepada Yesaya. Iya. Di ayat 8 disebut apa? Ya Immanuel. Iya. Ya Immanuel. Yesaya juga disebut Immanuel. Iya. Sedangkan Yesus di 4 gospel nggak pernah disebut orang Immanuel. Nah, jadi kan ada yang aneh.